Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ya mu'allim Adam Ibrahim 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Hadirin salat jamaah salat zuhur rahimakumullah. Pertama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita sekarang sudah di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Mudah-mudahan kita terus beramal ibadah di dalamnya, karena termasuk yang dianjurkan untuk banyak amal ibadah di bulan-bulan yang mulai. Salawat serta salam kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan umatnya tentang arti berbagi, mengajarkan umatnya bahwa hablum minallah dan hablum minannas adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita sudah di penghujung. Sebetulnya bulan depan kita sudah masuk ke bulan Sya'ban. Karena kita sedikit bahas tentang bulan Sya'ban, bulan yang dilupakan sebetulnya kalau dalam bahasa hadis oleh kebanyakan kita. Karena sekarang Rajab ini bulan yang mulia seperti disebutkan, bahkan zaman jahiliyah sendiri bulan Rajab ini bulan yang diagungkan. Jadi bulan-bulan yang 4, bulan yang disebut Ashhurul Hurum, bulan yang mulia ini adalah dilarang berperang bulannya zaman jahiliyah pun. Sehingga kalaupun ada misalkan di bulan Rajab atau bulan-bulan yang 3, yang 4 ini, mereka bertemu orang yang membunuh saudaranya, membunuh ayahnya, kemudian bertemu dengan orangnya, dia tidak akan balas karena diharamkan pertumpahan darah. Nah, bulan Rajab, setelah Rajab Sya'ban. Antara Rajab dan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Rajab tadi bulan mulia, Ramadan kita tahu sendiri bagaimana keutamaan Ramadan. Dan pastinya akan dibahas dan selalu kita akan bahas tentang keutamaan Ramadan. Karenanya Sya'ban menjadi bulan yang yaghfuru anhun nas. Kalau bahasa Rasulullah SAW dalam hadis Usama bin Zaid, seorang sahabat muda yang Rasulullah ketika hijrah saja umurnya baru 7 tahun. Jadi beliau lahir 7 sebelum hijrah. Usama bin Zaid. Kita tahu bagaimana seorang anak muda ini bahkan dipercaya menjadi panglima umur tahun hijrahnya kurang lebih 10 Hijriah. Ketika perang melawan Romawi, walaupun tidak jadi, itu 10 Hijriah, berarti 7 tambah 10, 17 tahun ketika beliau ditunjuk menjadi panglima memimpin pertempuran. Sangat mudah sekali. Dan begitulah para sahabat, mereka bahkan 10 orang yang dijamin masuk surga rata-rata adalah anak muda. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid. Itu yang umurnya di atas 30-an atau 30 tahun hanya 3 orang. Sisanya di bawah 30 tahun. Bahkan para sejarah mengatakan 5 orangnya di bawah 20 tahun. Sangat muda sekali. Nah, sahabat Usama bin Zaid ini meriwayatkan sebuah hadis dan beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi dialog anak muda dengan seorang nabi yang umurnya ketika hijrah berarti umur 40 tambah 13, ya, 53 tahun kurang lebih.
Jadi tidak menghalangi para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah walaupun umurnya beda jauh misalkan. Terbiasa bertanya. Ya, jadi kritis dalam artian bertanya bukan hanya bukan hanya ikut saja, tapi kemudian pertanyaan yang menimbulkan nilai amal. Memang dilarang bertanya kalau pada hal-hal yang ternyata hanya akan menyusahkan misalkan, atau hanya wacana, tapi pertanyaan yang kemudian menghasilkan amal itu diajukan Islam, kritis, bukan dogmatis. Maka kemudian sahabat Usama bin Zaid bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu fi Sya'ban. Aku banyak melihat engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban melebihi puasa sunnah di bulan lain. Sunnah ya maksudnya. Jadi puasa sunnah, aku lihat engkau banyak sekali di bulan Sya'ban melebihi bulan-bulan yang lain. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzalika syahrun yaghfurun nasu anhu. Bulan Sya'ban kata baginda adalah bulan yang manusia lalai. Tidak dihitung, Sya'ban ini dilupakan. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibadah ini kalau banyak orang yang sedang lalai itu beda. Ya, beda nilainya. Karenanya kita diperintahkan misalkan wa tusalli bin nasi wa tusalli bil laili wan nasu niyam. Salat sunnah di malam hari ketika manusia tidur. Lalai berarti kan. Itu keutamaan tahajud. Dan dianjurkan untuk sholat tahajud ketika orang lalai. Jam 2 orang semua tertidur. Tapi mungkin sekarang zamannya jarang ada yang lalai ya. Hampir 24 jam. Itu kehidupan ini nggak pernah absen dari hiruk pikuk dunia. Tapi lalai dalam artian ibadah apalagi. Ya, jam 2, jam 1 itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa kita karena manusia lalai. Ya Quran nas, orang lalai. Wa turfa'u fihi al-a'mal. Ternyata bulan Sya'ban ini turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Catatan amal kita yang tahunan itu diangkat di bulan Sya'ban. Jadi turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Padahal kata baginda di bulan Sya'ban itu catatan amal kita selama setahun itu diangkat di bulan Sya'ban, bukan bulan Ramadan. Jadi ada yang angkat harian, ya. Kalau kita dalam para ulama mengatakan bahwa amal catatan amal kita itu ada diangkat oleh para malaikat itu harian. Harian ini kita sebutnya sebagai waktu ya ta'aqulu fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Jadi malaikat itu berganti shift malam dengan shift siang. Ada disebutkan dalam hadis. Dan itu waktu subuh. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Dirikanlah sholat dari mulai terbit matahari dari mulai malam itu berarti maghrib sampai dengan isya ila ghasaqil laili aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Dari mulai siang subuh asar berarti sampai kemudian malam subuh lagi wa qur'an al-fajr. Dan di waktu sholat subuh Quran al-Fajr itu subuh. Dalam hadis disebutkan dalam ayat ini disebutkan inna Quran al-Fajri kana masyhudan. Waktu subuh ini waktu yang disaksikan. Jadi para malaikat menyaksikan bagaimana catatan amal harian. Halanya beda. Pahala kita berjamaah sholat subuh itu khusus. Ya. Lau ya'lamun nas ma fil atami was-subhi la atauhuma wal habla. Kalau kita tahu pahala sholat asar, kalau asar itu karena memang sedang malas-malasnya. Was-subhi dan subuh la atauhuma wal habla. Kita tahu kalau andaikan kita tahu pahala sholat subuh itu maka berjamaah maksudnya kita akan datang berjamaah sholat subuh walaupun kita merangkak. Wal habla disebutkan. Jadi besar pahalanya, beda dengan sholat berjamaah lainnya walaupun memang tetap berpahala. Kemudian ada pekanan hari Kamis termasuk disunahkan puasa, ya.
disunahkan berpuasa di antaranya hari Kamis, karena Kamis termasuk catatan amal diangkat di hari Kamis. Kemudian ada tahunan, ini bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban kata para ulama termasuk dalam hadis ini itu sama bahwa catatan amal kita diangkat ke langit, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat. Itu bulan Sya'ban. Wa uhibbu ayyufa amali wa ana sha'im. Karenanya ketika catatan amalku diangkat ke langit, aku ingin dalam keadaan berpuasa. Nah, berarti bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang kemudian Rasulullah paling banyak puasa sunnah di dalamnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah hampir full puasa Sya'ban, puasa sunnah. Walaupun dalam hadis lain tidak ada yang full puasa selain bulan Ramadan, ya, selain bulan Ramadan. Tapi Sya'ban Rasulullah SAW digambarkan oleh Sayyidah Aisyah saking seringnya Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban itu dikatakan full, ya, hampir full. Jadi kita nggak mesti hari Senin, Kamis hanya berpuasa, hanya mudah-mudahan hari ini juga kita hari Kamis kita disampaikan sampai maghrib, termasuk yang dianjurkan, apalagi bulan Rajab masih berlipat-lipat pahalanya. Nah, baginda berpuasa banyak sekali bulan Sya'ban. Jadi hitungannya nggak mesti Senin atau Kamis. Jadi boleh hari-hari lain kalau melihat hadis ini. Kalau melihat hadis ini. Jadi boleh kita mulai tanggal 1, 2 terus. Nah, yang ada larangan itu adalah idan tasafa syahrul Sya'ban. Kalau pertengahan Sya'ban itu kita dilarang puasa bagi yang tidak terbiasa puasa. Ya. Jadi pertengahan Sya'ban karena mau menjelang Ramadan itu para ulama mengatakan ada hadis ini bahwa kita dilarang puasa, tiba-tiba puasa saja begitu. Itu dilarang, ada larangannya. Karena takut kemudian bercampur dengan Ramadan. Ini lebih ke apa? Sebagai takrim, ta'zim yang mengagungkan Ramadan. Jangan sampai kemudian tertukar, orang tidak sadar atau sudah Ramadan dia lihat puasanya puasa Sya'ban misalkan. Kemudian di bulan Sya'ban juga yang membuat kita harus betul-betul perhatian adalah ada yang kita kenal dengan malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang kemudian itu hadis Rasulullah menyatakan tentang nisfu Sya'ban ini, walaupun ada ulama yang mendhaifkan, yang mengatakan hadis ini lemah, tapi sebagian ulama mensahihkan hadis tentang nisfu Sya'ban. Hadis tentang nisfu Sya'ban bukan ibadah di nisfu Sya'ban. Nanti kita bahas sedikit tentang ibadah di nisfu Sya'ban, tapi terkait dengan bahwa memang ada malam yang istimewa di bulan Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban, itu ada hadis. Dan itu diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau menerima dari baginda sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda mengatakan innallaha yattali Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi Sya'ban. Bahwa Allah akan memperhatikan hambanya dengan perhatian yang khusus pada malam nisfu Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban Allah akan memperhatikan seluruh makhluknya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Maka Allah akan mengampuni semua dosa kita, dosa hambanya. Illa li musyrikin, kecuali seorang yang musyrik, atau musyahin, atau yang punya masalah dengan saudaranya. Nah, ini poin. Jadi ternyata ampunan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang beriman, pastinya ada iman di dalam hatinya dan bersih dari kesyirikan. Ya, bersih dari kesyirikan. Li musyrik enggak? Atau musyahid yang kedua, di samping itu dia tidak boleh ada masalah dengan saudaranya. Jadi di samping keimanan, saya sebut tadi ada hablum minallah, tapi juga ditolong di malam nisfu Sya'ban ini dibereskan, diselesaikan kalau ada masalah dengan saudaranya. Karena musyahid, musyrik, musyahid ini yang punya masalah dengan saudaranya. Dari kata syahna itu al-baghdha, ya, permusuhan, iri, dengki. Jadi dibersihkan ketika malam nisfu Sya'ban. Dan memang seharusnya kita bersih
Artinya apa? Dalam hadis ini kita harus mempersiapkan dua hal sebetulnya di bulan Syaban ini. Syaban sebetulnya tangga untuk mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Tapi sebelum Syaban ada Rajab, dan Rajab pun jangan lupa itu bagian dari anak tangga yang akan memasuki Ramadan. Karena kalau ulama mengatakan bulan Rajab adalah syahrul zari. Justru Rajab adalah kita menanam kebaikan. Wa syahru Syaban syahru as-saqi. Bulan Syaban adalah bulan kita menyiram kebaikan itu, menumbuhkan. Wa syahru wa Ramadan syahrul hisadi. Dan Ramadan adalah bulan kita memanen kebaikan. Jadi Ramadan itu sebetulnya kita tinggal memanen. Saking mudahnya, ya. Saking mudahnya beramal di bulan Ramadan. Dan kondisi hati pun kita sudah siap biasanya di bulan Ramadan, ya. Makanya kita mengenal ada istilah Ramadan Karim. Ramadan itu sangat dermawan. Orang-orang banyak berzakat, berinfak di bulan Ramadan karena kesiapan secara spiritual di bulan Ramadan beda dengan. Tapi ternyata kalau bagi yang mereka ingin mendapatkan kemuliaan Ramadan itu stepnya adalah Rajab, Syaban, Ramadan. Nah sekarang sementara kita di Syaban, para ulama mengatakan dua itu Allah tidak akan mengampuni orang yang musyrik, ya, yang mensekutukan Allah, dan yang mempunyai masalah dengan saudaranya. Jadi ada istilah tarbiyah, yang mentarbiyah imannya, iman kita ditarbiyah, kita berusahakan bersih dari segala bentuk kesyirikan, ya, tidak meminta kepada selain Allah, tidak percaya dengan tahayul, ya, tidak ada istilahnya membalikan keris, ya, dengan keyakinan, dan bukan tradisi, dengan keyakinan misalkan dia bisa memberikan manfaat. Beda dengan kebiasaan hanya tradisi saja misalnya. Tapi kalau ada keyakinan itu sudah masuk ke dalam syirik. Jadi itu tarbiyah imaniyah. Nah, tarbiyah imaniyah ini di samping tadi harus bersih dari syirik, seperti yang Rasulullah lakukan, banyak berpuasa. Bagian dari tarbiyah imaniyah kita di bulan Syaban. Jadi Rasulullah ingin agar ketika catatan amal dalam di bulan Syaban itu naik, dibawa oleh para malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpuasa. Jadi bersih dari segala kesyirikan, kemudian banyak berpuasa. Satu lagi, ternyata bukan hanya Ramadan, Sya'ban itu adalah disebut Syahrul Qurra. Kata tabi'in, seorang tabi'in namanya Abu Bakar Al-Bakhi, dia mengatakan Syahrul Sya'ban Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban itu adalah bulan para qari, orang yang membaca Al-Quran. Nah, perbanyak membaca Al-Quran itu ternyata mulai kita pemanasan sebelum Ramadan itu adalah Sya'ban. Jadi Syaban usahakan kalau Ramadan misalnya kita punya target 30 juz sekali khatam atau sekali sekali Ramadan, baik itu sekali khatam atau 2 kali khatam, misalkan 2 kali kita punya target 2 kali khatam, berarti di bulan Syaban minimalnya 1 kali khatam, seperti itu sebagai pemanasan untuk memasuki bulan Ramadan. Jadi Syahrul Qurra, itu orang banyak manusia, sahabat, tabi'in itu banyak membaca Al-Quran di bulan Syaban. Yang kedua, persiapan tarbiyahnya, tadi tarbiyah imannya ada seperti tarbiyah ukhawiyah. Jadi mentarbiyah dari sisi hubungan hablum minannasnya. Di bulan Syaban ini ternyata kita persiapkan tadi bahwa orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah musyahid, yang punya masalah dengan saudara. Berarti ketika Ramadan selesaikan dulu nih masalah dengan saudara kita. Kalau kita punya masalah, bermaaf-maafan itu bukan di bulan Ramadan. Ternyata Syaban kita selesaikan. Ketika masuk Ramadan kita sudah siap betul dengan ibadah kita, target ibadah. Jadi sekali lagi di bulan Syaban ini kalau kita punya masalah dengan saudara maka selesaikan. Nah, ukhuwah ini penting luar biasa. Jangan sampai kemudian kita rajin berjamaah, jangan kemudian rajin bersedekah, sholat, tapi kemudian hablum minannasnya nol atau kurang.
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Menjadi seorang muslim beriman yang mati kecuali meninggal dalam keadaan Islam. Ayat yang keduanya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini. Yang kedua setelah menyebutkan iman adalah ittisam. Bersatu. Bersatu berarti tidak ada masalah dengan saudaranya. Jangan sampai kemudian sekat perbedaan. Ada perbedaan kunut tidak kunut, ya. Ada perbedaan azan Jumat sekali 2 kali begitu. Tadi sering kita misalkan di masyarakat gara-gara beda kunut tidak kunut buat masjid baru, buat musola baru. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa begitu. Ini sebuah perpecahan yang sangat disayangkan. Dalam Islam harus dijauhi masalah-masalah itu masalah furu'iyah. Jadi selesaikan masalah ukhuwah ini luar biasa sangat dipentingkan dalam Islam. Makanya disebutkan hablum minallah wa hablum minannas. Para sahabat di bulan Syawal selesai sudah mereka masalah ukhuwah ini. Kita tahu bagaimana kaum muhajirin datang ke Madinah disambut luar biasa oleh kaum Ansar yang dipertemukan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita lihat kisah-kisah mereka, sampai ada seorang sahabat namanya Thabit bin Qais ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu, padahal dia tidak punya apa-apa di rumah, dan kemudian kata Rasulullah, "Mayyudifu hadza, siapa yang akan menjamu tamu saya?" Karena ketika Rasulullah bertanya kepada istri-istri beliau, "Ma indana illal ma," kata istri-istri beliau, "kami tidak ada apa-apa kecuali air." Jadi di rumah Rasulullah tidak ada apa-apa, maka tidak bisa menjamu sang tamu. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada sahabat. Akhirnya sahabat Thabit bin Qais. Thabit bin Qais itu sahabat yang salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, bukan di bab ini, tapi beliau dalam surat Al-Hujurat disebutkan jangan sampai meninggikan suara di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Thabit bin Qais, suara saya nggak bisa pelan, selalu cempreng, keras. Maka saya nggak mau berhadapan dengan Rasulullah, takut apa? Ngomong kemudian terlalu keras suara saya. Kata Thabit bin Qais. Maka beliau lari ke rumah, nggak mau bertemu Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, panggil Thabit, innahu min ahli jannah. Dia termasuk ahli surga. Karena dengan takutnya saja, ya, itu sudah mencerminkan bahwa apa? Ya, ahli surga. Akhirnya Thabit bin Qais ini dilantik oleh Rasulullah sebagai khatib. Jadi orang yang sebagai juru bicara Rasulullah. Kalau ada tamu dari mana-mana, suara beliau lantang. Sekarang dengan speaker cukup. Dulu menyampaikan jauh-jauh nggak bisa. Ternyata Thabit inilah yang diangkat sebagai apa? Juru bicara Rasulullah. Thabit bin Qais. Nah, Thabit bin Qais ini ternyata bukan orang kaya. Dia mau menjamu ini karena saking apa? Ingin membahagiakan tamu, padahal tidak punya apa-apa, sampai ke rumah kan sama istrinya. Wah, istriku, ada apa di rumah? Ada apa-apa. Saya nggak ada apa-apa, cuma ada apa? Cuma ada makanan untuk anak kita. Bayangkan, ada tamu, makanan hanya cukup apa? Makan malam anaknya. Kata Thabit bin Qais, nawimi subianaki, tidurkan anak-anakmu. Asbihi sirajaki, hidupkan lampu. Ya. Kemudian apa? Pura-pura kita makan. Siapkan. Kemudian nanti asbihi sirajaki, matikan lampunya ketika apa? Makan sudah siap. Karena makanannya ternyata hanya satu piring. Disiapkan untuk sang tamu makan, mereka pun pura-pura apa? Pura-pura makan agar tidak merasa apa? Agar tamu tidak merasa sungkan ketika makan, memang yang hanya satu piring makanan yang tersisa. Sehingga ketika waktu subuhnya Rasulullah SAW memanggil Thabit bin Qais, disampaikan kepada sahabat, kata Rasulullah, "Dhahikallahu min fi'alikuma al-lailah." Allah Subhanahu wa taala berbangga kepada perbuatan kalian yang tadi malam itu menjamu tamu, tidak ada makanan, tapi kemudian pura-pura makan di depan tamu. Saking ingin apa? Membahagiakan tamu. Ini sebuah gambaran ukhuwah. Dan dengan peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hasyr ayat yang ke-9.
10 ya 10. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain, mendahulukan saudaranya, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri kekurangan. Itulah sifat seorang mukmin. Ya. Jadi menjamu, membahagiakan saudara, ukhuwah itu sangat dianjurkan dalam Islam. Sehingga wajar kalau kemudian kita, apalagi sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang terkenal ya, dengan sifat kasihnya, dengan sifat gotong royongnya. Walaupun akhir-akhir ini kita merasa bersedih, polarisasi, pecah belah di antara anak bangsa ini sudah luar biasa. Sekarang kita bersedih, harusnya kita bersatu. Ya, sebagai negara yang ingin maju harus bersatu. Paling father dulu bagaimana mendirikan ya NKRI ini luar biasa. Kita tahu sejarahnya lahir Pancasila itu, ya, di mana ketika ada BPU PKI, istilahnya persiapan untuk kemerdekaan itu kan merumuskan kita menjadi negara agama, negara sekuler atau negara atau nasionalis tadi biasa. Itu luar biasa mereka, tapi mereka saling mengalah. Ya, agamis tidak memaksakan, walaupun kemudian lahir kita kenal dengan Piagam Jakarta Charter itu. Jadi harus ada kewajiban melaksanakan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi itu kan kemudian para ulama atau umat Islam demi persatuan, karena kemudian para pemimpin dari Indonesia Timur tidak setuju, warga Katolik dan Protestan tidak setuju dengan kata itu. Tapi kemudian demi persatuan, para ulama mengatakan tidak masalah. Kita hapus saja 7 kata itu dari preambul itu, dari mukadimah itu. Sehingga lahirlah kemudian 18 Agustus lahirlah Pancasila. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu menggantikan 7 kata itu. Dulunya ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi kemudian diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Apa enggak ada? Demi persatuan. Bahkan kita kenal dengan Muhammad Natsir membuat Masjid Tegal, ingin bersatu kembali. Republik Indonesia Serikat. Ya, waktu itu oleh Belanda kita dibagi-bagi menjadi negara-negara bagian. Tapi kemudian Muhammad Natsir ingin menyatukan kembali dalam NKRI. Kita sebut dengan Masjid Integral. 3 April 1950. Selesai sudah. Kita menyatu. Kita bukan hanya menyatu, bahkan bahasanya kita bersenyawa antara anak bangsa ini. Yang Muslim, yang non-Muslim, silakan laksanakan syariat masing-masing tanpa harus mengganggu, tanpa harus memaksa. Tapi kemudian kita adalah bagian dari NKRI. Kita berbangga dengan yang kita sebut dengan dalam Islam NKRI ini disebut dengan Darul Ahdi Wasyahadah. Ya, umat Islam mengatakan Darul Ahdi Wasyahadah sesuai dengan kesepakatan. Atau Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia ini NKRI ini adalah Darul Islam, negara perjanjian. Ya, perjanjian kita untuk bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah selesai. Ya, sudah selesai sehingga kita masing-masing beribadah, masing-masing punya keyakinan, tapi bineka tunggal bersatu tunggal ika. Itulah yang kemudian kita menjadi umat yang kuat sebetulnya, yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Negara-negara yang terpecah itu adalah karena itu. Karena tidak ada bineka tunggal ikanya. Kita disatukan. Alhamdulillah oleh paling pada kita, sehingga ukhuwah watoniyah, ukhuwah dalam kerangka bernegara ini selesai. Umat Islam tidak bisa dibenturkan dengan Pancasila. Yang Pancasila sama. Semua mengakui itu. Sehingga kita hidup harmonis, saling menghormati, masing-masing melaksanakan agamanya, keyakinannya, tanpa harus mengganggu satu sama lain. Diutamakan adalah kesatuan, persatuan. Itulah ukhuwah. Kita ada ukhuwah imaniyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Tapi yang didahulukan adalah ukhuwah imaniyah. Itu yang pertama. Kalau kita punya tetangga yang non-muslim, yang kafir, mereka punya hak. Karena tetangga kita. Hadis Rasulullah mengatakan umum sekali. Yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisu. Malaikat Jibril ini datang kepada Rasulullah beberapa kali. Hati-hati tetangga, hati-hati tetangga, hati-hati tetangga. Siapapun itu tetangga kita,
punya hak sebagai tetangga. Kalau kita mau masak, harus dibagi siapapun itu orang. Idza tabakta maraqatan fa'khidh ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau kamu mau masak, tolong perbanyak airnya. Kalau isinya sedikit, airnya aja nggak apa-apa banyakin. Buat apa? Berbagi kepada tetangga. Itulah kemudian mudah-mudahan kita semua persiapan tarbiyah ruhiyah atau tarbiyah imannya kita untuk bulan Sya'ban menuju bulan Ramadan. Tapi jangan lupa juga kita tarbiyah apa? Ukhawiyah. Ya, persiapan menuju Ramadan adalah kita bersatu sebagai satu bangsa, di satu perusahaan, di di RT, di RW, kita satukan langkah kita, tidak ada sekat-sekat di sana, sehingga mudah-mudahan kita menjadi badatun thayyibatun walaupun kurang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.